Selamat pagi sahabat Fresh Juice semua. Perkenalkan, saya Zakaria Juvencius dari Berau, Kalimantan Timur, member OMK DFJ Fellowship 17. Renungan Fresh Juice edisi OMK pada hari ini, Selasa 21 Desember 2021, akan dibawakan oleh Kak Primona Valentina Tarihoran yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 17 dari Jakarta. Yuk kita dengarkan agar semakin terberkati sepanjang hari. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Gak terasa ya, Hari Raya Natal sudah semakin dekat. Bacaan Injil di hari-hari terakhir masa Advent ini adalah bacaan yang dipilih secara khusus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, mau mengajak kita untuk mengikuti Maria yang bergegas mengunjungi Elisabet saudarinya. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, gak terasa ya, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Bacaan Injil di hari-hari biasa khusus Advent ini menampilkan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran Yesus. Sewaktu kecil dulu, di waktu-waktu menjelang Natal seperti ini, biasanya saya sibuk mempersiapkan kegiatan Natal. Di kampung halaman saya, ada banyak kegiatan Natal bersama selain Natal umum di gereja. Mulai dari Natal sekolah minggu, Natal sekolah, Natal komplek, Natal perkumpulan marga, bahkan Natal bersama pemerintah kota. Salah satu kegiatan yang paling saya sukai dari rangkaian acara Natal tersebut adalah drama kelahiran Yesus. Dulu, saya pernah diberi peran sebagai gembala yang menerima kabar dari malaikat. Padahal dalam hati, saya juga ingin memerankan malaikat Gabriel agar bisa memakai kostum putih seperti ibu peri, atau memerankan Bunda Maria agar menjadi pemeran utama, atau memerankan Elisabet yang dialognya sangat singkat. Saya bahkan masih mengingat dialognya sampai sekarang. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab ketika aku mendengar salammu itu, bayi di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sahabat terkasih, sewaktu kecil dulu tentu saja saya belum mengerti makna dari semua dialog dalam kisah kelahiran Yesus tersebut. Saat itu saya belum bisa merefleksikan bagaimana kedua ibu dalam bacaan Injil hari ini mengemban tugasnya. Mereka berdua menghadapi misteri besar dalam dirinya. Di tengah ketidakpastian itu, mereka mencoba menerima, menghayati, dan tetap percaya akan rencana Tuhan. Keduanya mengandung dalam keadaan yang tidak biasa untuk ukuran manusia.
Saat itu Bunda Maria masih belia dan belum bersuami. Sedangkan Elizabeth telah lanjut usia dan sudah dinyatakan mandul. Namun karena kehendak Allah, mereka akhirnya melahirkan anak yang luar biasa, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Walau dalam keadaan yang sama-sama tidak mudah, Bunda Maria tetap bergegas menempuh perjalanan jauh ke tanah Yehuda untuk mengunjungi Elizabeth. Bisa dibayangin gimana perjalanan Bunda Maria yang sedang mengandung harus mendaki gunung dan menuruni lembah. Saya jadi teringat beberapa waktu lalu seusai mengunjungi sebuah stasi di daerah, saya dan beberapa teman pergi ke sebuah air terjun di daerah pegunungan. Saat itu saya hampir menyerah menapakinya dan merasa perjalanan tersebut sulit sekali. Untung saja teman-teman saya mau mensupport saya di sepanjang perjalanan. Gak kebayang deh gimana rasanya jadi Bunda Maria. Bunda Maria peka sekali dengan situasi yang dihadapi saudarinya. Mengandung di usia senja pasti membuat Elizabeth semakin tidak leluasa beraktivitas. Bunda Maria hadir sebagai support system yang menolong, meneguhkan, dan membawa sukacita bagi Elizabeth. Mereka saling berbagi isi hati, berbagi kabar gembira, dan bersama-sama memuliakan Allah. Perjumpaan ini menghadirkan wajah Allah dan menjadi pengalaman iman bagi mereka berdua. Peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth ini menegaskan kepada kita pentingnya sebuah perjumpaan untuk meneguhkan setiap rahmat yang diterima dari Allah. Baik itu rahmat yang sudah jelas menyenangkan hati, maupun rahmat yang masih membuat kita bertanya-tanya, mengapa kita harus menerimanya. Sebab sukacita yang dibagikan itu tidak akan hilang, tapi akan digandakan. Dan kesedihan yang di-sharingkan itu akan diringankan. Dalam bacaan pertama hari ini pun, Kidung Agung menggambarkan bahwa hubungan Allah dengan manusia seperti sepasang kekasih. Allah seperti mempelai pria yang senantiasa antusias mendekati, mengunjungi, dan menyelamatkan manusia. Walaupun manusia sering tidak peka dan enggan menanggapi tawaran kasih keselamatan dari Allah. Padahal Allah itu selalu ada untuk kita. Perlu ada perjumpaan pribadi dengan Allah agar kita manusia merasakan kedekatan dengannya. Bunda Maria juga hadir sebagai role model bagi kita yang memberi teladan dalam menentukan kualitas sebuah perjumpaan. Kita pasti lebih sering berjumpa dengan orang yang memiliki kedekatan dengan kita, terutama bila orang tersebut sedang mengalami momen penting dalam hidupnya. Sebuah perjumpaan akan menegaskan sebuah kedekatan. Mari kita tanya hati kita masing-masing. Akhir-akhir ini, adakah kita meluangkan waktu untuk mengunjungi keluarga, teman, atau orang yang sedang membutuhkan peneguhan dari kita? Apakah orang yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari pasti mendapat hal positif dari perjumpaan dengan kita? Sudahkah setiap perjumpaan kita dengan sesama selalu menghadirkan wajah Allah? Atau jangan-jangan perjumpaan kita masih lebih sering diisi dengan gosip atau hal-hal kurang membangun lainnya? Semoga permenungan kita hari ini dapat menghantarkan kita untuk mau bergegas memberi peneguhan bagi sesama yang membutuhkan support dari kita, baik dalam bentuk kehadiran, doa, bantuan, maupun semangat. Kiranya pula setiap perjumpaan kita kepada sesama selalu membawa dampak yang positif. Marilah pula kita meneladani kesiapsediaan Maria dan Elizabeth yang telah membuktikan bahwa usia tua dan muda bukanlah menjadi penghalang bagi perwujudan karya Allah. Tak lupa juga kita mohon rahmat Tuhan agar senantiasa mendampingi segala niat baik kita. Dan semoga di masa menjelang Natal ini, kita pun semakin siap untuk melahirkan Yesus dalam setiap tutur kata dan tingkah laku kita setiap hari. Amin.
Terima kasih Kak Mona untuk renungannya hari ini. Semoga kita dapat meneladani Bunda Maria yang mau meluangkan waktu untuk meneguhkan sesama yang membutuhkan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Renungan Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.